Halo semuanya, kali ini saya mau berikan kabar terakhir yang berjudul Antonio Conte lebih bermasalah daripada nilainya. Langsung aja ke beritanya. Antonio Conte telah dipecat sebagai manajer Tottenham dan tidak ada yang terkejut. Mengatakan itu telah datang akan menjadi pernyataan yang sangat meremehkan. Masa jabatan Conte setelah efektif berakhir setelah omelan 4 menit yang luar biasa di ruang press di ST Meli, di mana dia tidak hanya memasukkan pemainnya tetapi juga majikannya dengan mengalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas budaya kegagalan klub. Pria Italia itu setelah efektif meminta untuk dipecat. Permintaannya terlambat dikabulkan pada Minggu malam. Satu-satunya kejutan adalah bahwa keputusan itu tidak dibuat lebih cepat. Kepergian Conte sekali lagi memicu perdebatan di London Utara dan sekitarnya tentang pengelolaan klub oleh Daniel Levy, dan memang demikian. Seperti yang ditunjukkan Conte dengan tepat, satu-satunya pengebut yang umum di era tanpa trofi Tottenham adalah ketua. Pelatih yang keluar bukan satu-satunya orang yang percaya bahwa tidak ada yang akan berubah selama Levy tetap memimpin. Namun, sementara Spurs dianggap sebagai spesialis dalam kegagalan, harus dikatakan bahwa seluruh perselingkuhan ini telah membuat Conte berada dalam posisi yang sangat buruk. Apa yang Conte pikirkan? Dia telah membuat satu demi satu keputusan buruk. Yang pertama bisa dibilang menerima pekerjaan itu sejak awal. Conte bersikeras ketika dia mengambil alih pada bulan November bahwa dia menantikan tantangan itu, tetapi dia mempertanyakan strategi Spurs di pasar transfer dalam waktu 3 bulan. Levy tentu saja terkena pelit, tetapi itulah mengapa sangat mengejutkan melihat Conte kesal. Apa sebenarnya yang dia harapkan? Apakah dia benar-benar percaya bahwa Tottenham tiba-tiba akan mulai merekrut talenta kelas dunia yang telah terbukti dengan harga yang sangat mahal? Jika dia melakukannya, itu tidak mencerminkan dirinya dengan baik. Memercikan uang tidak pernah menjadi Meo Levy. Juga harus ditunjukkan bahwa Spurs memang menghabiskan banyak uang musim lalu, yang sebagian besar digunakan untuk recreation pemain yang secara spektakuler berselisih dengan Conte. Dalam membela diri, mantan bos Juventus dan Inter itu berpendapat bahwa dia memiliki rekam jejak yang terbukti untuk meningkatkan pemain, tetapi kami melihat sedikit dari kemampuan itu di Tottenham. Conte melakukannya dengan baik untuk membawa timnya ke 4 besar di akhir musim pertamanya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa tim telah mengalami kemunduran sejak saat itu. Dan itu menjadi semakin sulit untuk diambil dengan peningkatan luar biasa di rival sengitnya Arsenal yang telah disingkirkan Spurs ke tempat Liga Champions Mei lalu. Banyak penjelasan Conte untuk perjuangan Tottenham musim ini dirusak oleh pekerjaan fantastis yang dilakukan oleh Mikel Arteta dengan anggaran terbatas yang sama di Stadion Emirates. Perjuangan fisik dan emosional. Tentu saja harus ada simpati yang sangat besar atas apa yang telah dialami Conte dalam beberapa bulan terakhir. Dia tidak hanya berjuang secara fisik, secara operasi darurat untuk mengangkat kantong empedunya, dia juga hancur secara emosional karena kehilangan 3 teman terdekatnya di sepak bola karena sakit. Setiap orang akan merasa sulit untuk menangani pekerjaan dalam keadaan yang sulit seperti itu. Tetapi seperti yang akan dikatakan oleh siapapun yang terkait dengan klub kepada Anda,
masalah antara Conte dan Levy sudah mengakar dan jauh ke belakang. Ketegangan dimulai selama jendela transfer Januari pertama dan hubungan mereka hancur sebelum penilaian Tottenham yang melemah di Southampton. Memang cara berita kepergian Conte dikonfirmasi berbicara banyak. Kami mencapai kualifikasi Liga Champions di musim pertama Antonio di klub. Bunyi pernyataan itu, kami berterima kasih kepada Antonio atas kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya. Itu saja, hanya 25 kata untuk manajer keluar. Bandingkan ini dengan keluarnya Jose Mourinho yang gagal dalam keadaan yang sangat mirip dengan Conte. Levy berusaha keras untuk memuji pemain Portugal itu. Jose adalah seorang profesional sejati dan menunjukkan ketangguhan yang luar biasa selama pandemi, katanya. Pada tingkat pribadi, saya senang bekerja dengannya dan menyesal bahwa segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita berdua bayangkan. Dia akan selalu diterima di sini. Seseorang menduga karpet merah tidak akan digelar untuk Conte setiap kali dia kembali ke stadion Tottenham Hotspur. Di mana selanjutnya untuk Conte? Dan pertanyaan besarnya sekarang adalah di mana Conte selanjutnya? Jelas bahwa dia sudah lama ingin kembali ke Italia untuk lebih dekat dengan keluarganya yang dapat dimengerti dalam situasi tersebut. Dan dia memiliki peluang bagus untuk ditawari pekerjaan oleh tim Serie A jika tidak segera di akhir musim. Namun orang-orang seperti AC Milan, Roma, dan bahkan mantan klub Inter dan Juventus akan berhati-hati dalam mempekerjakan seorang pria yang reputasinya secara terbuka membanting majikannya semakin memburuk. Conte telah lama dianggap sebagai karakter yang bertentangan dan mudah terbakar, tetapi kepribadiannya yang berapi-api dipandang ideal oleh presiden dan ketua klub yang ingin memperbaiki keadaan di klub yang berkinerja buruk. Kita berbicara tentang seorang pelatih yang mengambil alih tim Juventus yang finish di urutan ke-7 berturut-turut di Serie A dan mengubah mereka menjadi juara dalam waktu kurang dari setahun. Dia memiliki efek transformatif yang serupa pada Inter yang dia bawa ke Scudetto di musim keduanya di San Siro, mendorong bek Alessandro Bastoni untuk membeli label Conte Messi para manajer. Namun waktunya di Tottenham tidak dilakukan lagi setelah menghapus buku catatan Conte sebagaimana digarisbawahi oleh fakta bahwa banyak penggemar senang melihat punggungnya. Mereka mungkin setuju dengan banyak hal yang dia katakan tentang Levy, tetapi tidak menyukai merek sepak bolanya atau kebiasaannya mengalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ketika Sergio Ramos secara terbuka memperingatkan Real Madrid agar tidak mempekerjakan Conte beberapa tahun lalu, hal itu lebih banyak berbicara tentang tingkat kekuatan pemain yang tidak sehat di Santiago Bernabeu daripada yang lainnya. Namun setelah akhir yang eksplosif dari pemerintahannya di Spurs, Conte mungkin dipandang sebagai lebih banyak masalah daripada nilainya oleh banyak pemain dan presiden lainnya. Dan dia hanya mengerahkan dirinya sendiri untuk itu. Apakah dia mau mengakuinya atau tidak? Itulah kabar terakhir. Semua kalian yang nonton video ini suka sama beritanya. Terima kasih.